Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Alivia dengan NPM 240691240006 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Secara sederhana, manajemen peserta didik membantu sekolah memastikan bahwa siswa yang masuk sekolah dibimbing sampai mereka siap lulus, baik secara akademik maupun secara perilaku, mulai dari pencatatan data, layanan bimbingan, sampai pemantauan perkembangan. Semuanya dilakukan agar tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen peserta didik. Tujuan pertama adalah menjaga agar semua kegiatan sekolah yang berkaitan dengan siswa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kekacauan dalam proses belajar. Yang kedua, sekolah membantu siswa menemukan dan mengembangkan apa yang menjadi kelebihan dirinya, sehingga setiap anak bisa mencapai prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya. Tujuan yang ketiga yaitu memastikan suasana sekolah nyaman dan aman, sehingga siswa merasa betah saat belajar dan berinteraksi. Tujuan yang keempat yaitu manajemen ini juga berguna untuk mendeteksi masalah siswa sejak awal dan langsung memberikan solusi agar masalah tidak menjadi lebih besar. Tujuan yang terakhir yaitu sekolah membangun hubungan yang baik dengan orang tua supaya perkembangan siswa bisa dipantau bersama di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Ada banyak aspek yang harus diatur oleh sekolah terkait siswa, mulai dari saat mereka ingin masuk hingga setelah mereka lulus. Semua tahapan siswa selama menjadi bagian dari sekolah dicatat, dibina, dan dipantau supaya sekolah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kebutuhan siswanya. Yang selanjutnya yaitu proses atau siklus. Alur pengelolaan peserta didik dilakukan secara step by step. Setelah siswa diterima, mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah, lalu dibina selama belajar. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan mereka, hingga nanti ditentukan kelulusannya. Setelah lulus pun masih terus dihubungi untuk melihat keberlanjutan sebagai alumni. Yang selanjutnya yaitu PPDB. Di tahap ini, sekolah memilih dan mencatat calon siswa yang benar-benar siap mengikuti pembelajaran. Sekolah juga mengatur jumlah siswa agar tidak melebihi fasilitas, sehingga pembelajaran tetap efektif. Data awal di sini sangat penting untuk proses administrasi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu orientasi peserta didik. Masa orientasi bertujuan membantu siswa mengenal budaya sekolah dan aturan yang harus mereka jalankan. Selain itu, orientasi memastikan siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, teman baru, dan pola belajar yang lebih terstruktur. Yang selanjutnya yaitu layanan administrasi peserta didik. Administrasi ini menjadi dasar semua keputusan tentang siswa. Dengan data yang lengkap, sekolah bisa memberikan layanan yang sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, jika siswa sering sakit, sekolah bisa mengarahkan ke layanan kesehatan. Jika siswa memiliki kendala ekonomi, sekolah bisa mencarikan beasiswa. Yang selanjutnya yaitu ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dilakukan supaya siswa bukan hanya pintar dalam pelajaran, tetapi juga berkembang dalam bakat serta sikap. Program di sekolah seperti kegiatan
klub, lomba, dan proyek karakter adalah bagian dari upaya sekolah untuk menyiapkan siswa menjadi pribadi yang siap menghadapi masa depan. Yang selanjutnya ada evaluasi dan pelaporan. Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa sudah memahami pelajaran. Hasil penilaian ini tidak hanya dinilai oleh guru, tetapi juga diberikan kepada orang tua agar mereka tahu perkembangan anaknya dan bisa membantu jika terdapat kendala. Yang selanjutnya yaitu kelulusan dan data alumni. Ketika siswa telah memenuhi standar pengetahuan dan sikap, barulah siswa tersebut dinyatakan lulus. Namun setelah lulus, sekolah tetap menjaga hubungan dengan siswa sebagai alumni untuk memastikan bahwa mereka masih berkembang di jenjang yang lebih tinggi atau di dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu ada peran guru. Guru adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan siswa. Guru melihat langsung perubahan sikap dan kemampuan siswa setiap harinya. Sehingga guru memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa, menjaga disiplin, dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin yang mengatur segala kebijakan peserta didik. Dengan dukungan staf kependidikan, seluruh pelayanan administrasi dan fasilitas untuk siswa dapat berjalan dengan lancar dan saling terkoordinasi. Yang selanjutnya yaitu tantangan. Saat ini di sekolah menghadapi berbagai kendala dalam mengelola peserta didik, seperti perilaku siswa yang terpengaruh teknologi, kurangnya kesadaran disiplin, hingga minimnya dukungan dari keluarga. Tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui strategi pembinaan karakter, konseling, dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik sangat menentukan kualitas hasil pendidikan. Jika manajemennya baik, maka perkembangan siswa akan terpantau dengan jelas. Dengan begitu, tujuan pendidikan seperti pembentukan karakter dan peningkatan pengetahuan bisa tercapai secara maksimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.